Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rumah sakit, gumam Lisa bertanya-tanya. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam, Lisa yang paling belakang. Mereka terus berjalan, tidak peduli pada Lisa yang penasaran. Sampai mereka masuk ke sebuah ruangan, dokter sudah mempersilakan mereka masuk. "Bagaimana, Dok? Apa sudah bisa dibawa pulang?" Dokter mengangguk dan tersenyum pada Anggara. Hari itu akhirnya Tiara bisa dibawa pulang. Bayi kecil itu untuk pertama kalinya akan pulang ke rumah. Setelah Rio mengurus segala administrasi, akhirnya mereka bisa membawa putri kecil Adinda dan Anggara pulang. "Kamu gendong dia?" Lisa menatap Anggara dengan wajah penuh tanya. Aku yang gendong," batin Lisa. Lisa duduk di kursi belakang. Ia terlihat kebingungan, duduk sambil memangku baby Tiara. Tiara yang terlahir prematur, tubuhnya sangat kecil. Lisa jadi takut. Lisa memang punya 3 adik, yang 2 tinggal bersama, yang 1 ikut bibinya saat masih bayi. Seharusnya Lisa tidak asing dengan tata cara mengurus bayi, tapi ini bayi yang sedikit berbeda. Tiara tubuhnya sangat mungil, ukuran kaki, tangan sangat imut. Jujur Lisa sedikit takut kalau sedikit sentuhan akan melukai baby Tiara yang terlihat ringkih, kecil, dan lemas tersebut. Lisa yang tidak memiliki background ilmu kesehatan membuatnya ngeri saat harus menangani baby prematur tersebut. Mengapa mereka tidak membayar babysitter atau perawat? Aku kok takut sekali pegang bayi sekecil ini, batin Lisa dengan wajah gelisah. Sedangkan di kursi depan ada Rio yang mengemudi dan Anggara yang duduk di sebelahnya dengan tatapan kosong. Pria yang baru saja menyandang status sebagai duda karena ditinggal mati tersebut terlihat kembali murung. "Dinda, aku bawa anak kita pulang. Entah, aku tidak yakin bisa membesarkan dia sesuai harapanmu atau tidak. Kamu meninggalkan Tiara padaku seperti sebuah hukuman," batin Anggara dengan tatapan sendu. Anggara sepertinya masih terbelenggu akan sosok Adinda yang pergi tanpa sempat membuka mata dalam komanya. Sedangkan Rio, sepanjang jalan, dia sesekali mengintip kaca di depannya. Ia sedang memperhatikan Lisa. Sesaat kemudian, baby Tiara tiba-tiba menangis kencang. Satu mobil langsung dibuat panik olehnya. "Kenapa dia tiba-tiba menangis?" tanya Anggara sembari menoleh ke belakang. Dilihatnya Lisa mencoba menenangkan bayi kecilnya. "Lisa nggak tahu, Pak," Lisa buru-buru menjawab dengan wajah panik. Sedangkan Rio, ia ikut menyela. "Botol susunya ada di samping tas, dia mungkin haus." Lisa menelan ludah. Entah mengapa ia mendadak jadi telat mikir. Harusnya ia paham, bayi menangis kalau tidak lapar, ia tidak nyaman. Gadis itu mungkin masih grogi karena tiba-tiba harus mengurus bayi. Oh iya, Lisa kemudian meraih botol yang sudah ada isinya. Dengan hati-hati, ia memberikan dot itu pada baby Tiara. Bukannya diam, baby Tiara malah menangis keras. "Aduh, bagaimana ini?" batin Lisa yang kemudian semakin panik. "Hentikan mobilnya," titah Anggara. Rio pun langsung menepi. Mereka berhenti di tepi jalan dan Lisa kembali mencoba membuat baby Tiara meminum dotnya, tapi malah muntah. Seketika 3 orang dalam mobil semakin cemas. "Kenapa Tiara? Jangan nangis ya, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis," gumam Lisa sembari membersihkan muntahan baby Tiara. Lisa yang semula bingung, panik, cemas, perlahan mulai belajar. Ia mulai mengingat bagaimana dulu cara ibunya merawat Marwah, adiknya waktu kecil. Sesaat kemudian dengan lembut ia puk-puk punggung baby Tiara, sembari terus bicara agar bayi itu tenang. Cup, sayang, anak pintar. Mau bobo ya? Bobo ya sayang.
Dua pria yang duduk di kursi depan hanya diam sambil mendengarkan cara Lisa yang membuat baby Tiara perlahan diam dan tidak menangis lagi. Ternyata tidak sia-sia Anggara membayar mahal. "Sudah, Pak, bisa jalan lagi mobilnya," seru Lisa dengan suara pelan agar bayi kecil itu tidak terbangun. Rio mengangguk dan kembali menjalankan mesin. Mereka pun akhirnya masuk jalan utama dan langsung menuju kediaman Anggara. Kali ini suasana dalam mobil tersebut sangat hening, tidak ada suara apapun hingga sampai mereka tiba dan masuk kediaman pribadi Anggara. Lisa sudah menidurkan Tiara di dalam boks bayi. Ia kemudian menatap kamar bayi tersebut. Kamarnya besar, tapi tidak seperti kamar bayi yang pernah ia lihat di TV, yang begitu banyak pernak-pernik khas bayi yang menggemaskan. Ini seperti kamar biasa. Mata Lisa kemudian tertuju pada boks bayi lagi. Ia menjadi kasihan pada bayi kecil tersebut. Klek, Lisa menoleh saat pintu terbuka dari luar. "Pak Rio," sapa Lisa. Rio masuk. Ia membawa sebuah map biru. Pria berpakaian rapi tersebut kemudian duduk di sofa yang ada di kamar tersebut. "Ini surat perjanjian kerja, kamu bisa tanda tangan sekarang." Lisa hanya melirik, kemudian perlahan melangkah dan duduk di sofa, tapi di sisi yang lain. "Pak Rio, apa ini tidak salah?" tanya Lisa saat membaca isi perjanjian. Lisa merasa aneh dengan isi perjanjian kerja tersebut. Ia pun mengulurkan kertas itu pada Rio kembali. "Tidak, semua perjanjian itu Pak Anggara yang membuatnya. Pasti sudah benar," ucap Rio tegas. Tapi Lisa sejenak memikirkan sesuatu. "Jika ada keberatan, sepertinya kamu harus bilang sendiri pada Pak Anggara. Kebetulan dia masih di ruang kerjanya. Sebentar lagi mungkin akan ke perusahaan." Lisa paham, ia pun minta diantar ke ruang Anggara. Rumah itu terlalu luas dan besar. Lisa jelas tidak tahu di mana Anggara sekarang. Meski terkesan dingin, tapi Rio menunjukkan di mana Anggara sekarang. Pria itu membawa Lisa melewati lorong dengan banyak pintu di samping kiri dan kanan. Tok tok tok. "Masuk," terdengar suara Anggara di balik pintu. Rio pun membuka pintu dan mempersilakan Lisa masuk seorang diri. Pak Rio tidak ikut masuk. Lisa kelihatan takut karena Rio malah menggeleng. "Aduh." Dengan gelisah, Lisa melangkah masuk. Memasuki ruang kerja yang sudah mirip seperti perpustakaan karena banyak lemari dengan buku-buku di dalamnya. "Kenapa?" tanya Anggara tajam. Lisa kemudian menyerahkan kertas yang ada padanya. "Saya keberatan dengan isi perjanjian ini, Pak." "Apa kurang?" Bukan masalah uang," sela Lisa cepat. "Lalu? Bisa tidak saya berangkat pagi-pagi lalu pulang malam?" Mata Anggara langsung melotot. "Lalu siapa yang akan mengurus anak saya ketika malam?" Sentaknya keras membuat Rio yang ternyata masih menunggu di depan pintu langsung berbalik. Gunung Krakatau akan meletus. Rio seketika memilih kabur. Ruang kerja pribadi Anggara seketika berubah. Tempat yang tadinya sunyi, sepi, dan tenang itu tiba-tiba menyebarkan rasa dingin sedingin tatapan Anggara pada Lisa. Pria tersebut merasa jengkel pada Lisa karena terlalu bodoh. Bagaimana bisa Lisa keberatan tinggal di sana? Sedangkan bayi kecilnya harus berada dalam penjagaan 24 jam. Merawat bayi tidak bisa seperti kerja di kantor, berangkat pagi, pulang lembur. Lisa benar-benar membuat kepala Anggara mau pecah. Akan tetapi, mau bagaimana lagi? Sepertinya Lisa cocok untuk menjadi tamengnya, sekaligus menjaga Tiara. Setidaknya ia tidak akan diganggu sang mama dan juga ulat bulu yang senantiasa menempel padanya.
Tugas Lisa menjadi ganda ketika gadis itu sudah masuk rumah ini. Rumah harus bersih dari yang namanya wanita, dan anaknya harus ada yang merawat. Dan lagi, Lisa tidak akan berani menggodanya jika macam-macam. Anak Telmi tersebut mungkin akan langsung Anggara buang alias dipecat. Mungkin itu yang ada dalam benak duda baru tersebut. Duda yang masih anget, baru ditinggal mati istrinya. Ibu saya mungkin tidak akan memberikan izin jika anak gadisnya tinggal di rumah seorang pria, ucap Lisa sembari menundukkan wajah. Anggara langsung tersenyum kecut. Lalu bagaimana para babysitter di luar sana? Jangan kolot, Lisa, cetus Anggara dengan nada sinis. Itu, saya harus mengatakan dulu dengan ibu saya. Anggara menarik nafas dalam-dalam, manik matanya menatap Lisa angkuh. Pria tersebut kemudian kembali memperingati Lisa dengan tegas. Pulanglah sebentar, aku beri waktu 2 jam, tidak lebih. Jika telat kembali, aku pastikan kau dipecat, baik untuk tawaran ini atau di perusahaan, dan kembalikan uang yang kemarin sudah aku transfer, ancam Anggara tanpa ampun. Lisa langsung mati kutu. Dia tidak banyak bertanya lagi, apalagi pria di depannya sudah menatapnya penuh emosi. Aku pasrah aja lah, terserah ibu nanti. Kalau memang rezekiku di sini jagain bayi itu, aku akan terima. Jika ibu nanti nggak setuju, apa boleh buat? Sepertinya aku harus cari pekerjaan lain. Ya meskipun di sini gajinya nggak main-main, batin Lisa yang kini sudah dalam perjalanan pulang di Antario.